berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Sedangkan untuk Adiwiyata sendiri itu merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, kepada sekolah yang berhasil menerapkan gerakan PPLHS tadi. Ya, jadi perlu ditekankan ya Bapak Ibu, untuk penghargaan Adiwiyata ini bukan lomba. Jadi Adiwiyata ini adalah pemenuhan kriteria dari sebuah proses sekolah itu memenuhi kriteria tersebut. Jadi nanti ada kriteria skor-skornya untuk masing-masing jenjang. Jadi Adiwiyata itu nanti pertama adalah Adiwiyata Kabupaten. Itu skornya minimal 70. Lalu yang selanjutnya setelah sekolah itu mendapatkan predikat Adiwiyata Kabupaten selama 1 tahun, bisa naik ke sekolah Adiwiyata Provinsi yang nanti minimal skornya harus 80. Lalu setelah 1 tahun juga mendapat predikat sekolah Adiwiyata Provinsi, nanti naik lagi menjadi sekolah Adiwiyata Nasional dengan skor minimal 85. Lalu nanti setelah itu naik lagi menjadi Adiwiyata Mandiri dengan skor minimal 95. Ini untuk pemenuhan kriteria sekolah Adiwiyata, nggih. Jadi tadi sudah di awal tahap perencanaan, ada pelaksanaan dan pemantauan. Itu di perencanaan ada 4 poin yang harus dipenuhi, tadi sudah kami sampaikan. Lalu untuk pelaksanaan, nah pelaksanaan ini sekilas, jadi pelaksanaan Adiwiyata itu tidak harus berdiri sendiri ya Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan Adiwiyata itu bisa masuk ke kegiatan sekolah yang sudah ada. Jadi tidak perlu mengadakan kegiatan sendiri lagi. Jadi misalnya contohnya di RPP Bapak Ibu itu bisa memasukkan terkait lingkungan. Jadi tidak perlu membuat RPP khusus lingkungan hidup, gitu tidak perlu. Jadi RPP yang sudah dimiliki Bapak Ibu silakan untuk memasukkan materi terkait lingkungan hidup. Contohnya saja sederhana, misalnya matematika. Matematika ini Bapak Ibu memasukkan terkait cara menghitung volume batang pohon. Itu sudah termasuk ke dalam lingkungan hidup. Jadi tidak harus membuat RPP sendiri yang berdiri terkait lingkungan hidup. Seperti itu. Nah, untuk aspek-aspeknya itu ada 6. Yang pertama itu kebersihan fungsi sanitasi dan drainase. Yang kedua pengelolaan sampah. Yang ketiga penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman. Yang keempat konservasi air. Yang kelima konservasi energi. Dan yang terakhir ada inovasi terkait penerapan perilaku ramah lingkungan hidup lainnya berdasarkan identifikasi potensi masalah lingkungan hidup yang sudah dibuat sekolah. Nanti untuk tahapan penilaiannya biasanya terdiri dari 2 tahap. Yang pertama itu penilaian dokumen, yang nanti sekolah-sekolah akan mengisikan kuesioner, dan kuesioner tersebut dilengkapi dengan bukti dukung yang berupa dokumen-dokumen atau dokumentasi. Nah, nanti setelah itu jika memungkinkan, biasanya kalau Adiwiyata Kabupaten kami pasti ada verifikasi lapangan, tapi untuk provinsi, nasional, dan mandiri kita menunggu info dari provinsi dan pusat. Jadi belum tentu ada kunjungan lapangan. Gitu. Ya, jadi untuk penghargaan Adiwiyata sekarang, menurut peraturan yang baru itu ada masa berlakunya. Mungkin kalau yang dulu belum ada nih masa berlakunya. Kalau sekarang masa berlaku penghargaan Adiwiyata itu 4 tahun.
Dan setelah 4 tahun, sekolah itu harus melakukan perpanjangan apabila selama 4 tahun itu sekolah tersebut belum naik jenjang. Jadi misalnya contohnya SMP 2 Kandangan ya, itu provinsi tahun 2018. Kabupaten. Masih kabupaten. Terus mau naik ke provinsi. Belum provinsi berarti. Oke. Nah, ini kan karena ada kebijakan khusus untuk provinsi, jadi belum perlu untuk perpanjangan. Jadi biasanya ini yang sudah mulai berlaku untuk perpanjangan itu yang nasional mandiri. Kemarin contohnya seperti SMA Paraan, SMA 1 Paraan. Itu karena nasionalnya itu sudah lebih dari 4 tahun, maka harus melakukan perpanjangan. Kalau misal tidak melakukan perpanjangan, konsekuensinya adalah kembali ke status awal lagi. Jadi dari nol lagi, seperti itu. Nah, ini untuk contoh gambaran kegiatannya. Yang pertama misalnya pembelajaran mapel ekstrakurikuler dan pembiasaan diri. Itu untuk kebersihan fungsi sanitasi itu melakukan berbagai upaya pemeliharaan kebersihan fungsi sanitasi dan drainase sekolah. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah melakukan kebersihan sekolah, kerja bakti, melakukan bersih-bersih drainase, itu harapan kami tetap harus ada dokumentasinya, karena itu sebagai bukti pelaksanaannya. Dan untuk sekarang dokumentasi yang dilampirkan itu harus lengkap. Jadi siapa yang sedang melakukan, tanggal berapa, itu harus tertera di foto seperti itu. Dan ini harus melibatkan seluruh unsur warga sekolah. Untuk yang pengelolaan sampah, itu minimal sekolah adiwiyata melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini untuk contoh-contoh upaya reduce atau pengurangan. Biasanya kalau siswa-siswa sudah dihimbau untuk membawa tempat minum dan tempat makan ya Bapak Ibu. Nah, diharapkan Bapak Ibu guru juga memberikan contoh biar semua warga sekolah terlibat, tidak hanya siswa saja, seperti itu. Ini untuk contoh upaya reuse, penggunaan ulang, misalnya menggunakan botol plastik bekas untuk media tanam. Bisa juga untuk menghias sekolah menggunakan botol plastik. Ini untuk contoh daur ulang sampah, recycle. Misalnya sekolah sudah melakukan pemilahan sampah, terus dikirim ke bank sampah di sekitar sekolah. Atau misal sekolah sudah punya bank sampah sendiri juga boleh. Tapi tidak wajib sekolah itu memiliki bank sampah sendiri, karena itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kalau misal memang di sekitar sekolah tersebut sudah ada bank sampah yang aktif, silahkan bekerja sama, karena itu juga bisa menambah poin di poin jejaring. Jadi sekolah adiwiyata itu juga harus berjejaring dengan lingkungan sekitarnya. Ini contohnya yang salah ya, reuse recycle, plastik resek bekas dibuat menjadi rudu. Nah, aspek selanjutnya ada penanaman dan pemeliharaan pohon atau tanaman. Nah, ini diharapkan sekolah adiwiyata melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pembibitan. Nah, untuk pembibitan ini biasanya sekolah itu bayangannya harus punya greenhouse untuk pembibitan seperti itu. Tidak usah Bapak Ibu, jadi pembibitan yang sederhana saja. Misal ada pojok sekolah yang kosong, gunakan itu sebagai tempat pembibitan. Pembibitan kan tidak harus yang ada tempatnya, rumah-rumahannya seperti itu. Yang penting ada medianya saja. Jadi tidak harus membuat greenhouse yang besar-besar seperti itu. Silahkan gunakan pojok-pojok sekolah yang belum termanfaatkan.
Dan ini harus melibatkan seluruh unsur sekolah, unsur warga sekolah, dan sekolah harus mendata jumlah pohon tanaman yang ditanam dan dipelihara di sekolah. Karena nanti untuk aspek penanaman ini penilaiannya adalah perbandingan jumlah pohon yang ditanam di sekolah dengan jumlah warga sekolah. Apakah banyak warganya timbang tanamannya, atau sudah memenuhi kriteria tanamannya lebih banyak daripada warganya. Aspek yang keempat ada konservasi air, yaitu ada beberapa contoh kegiatannya. Yang paling sederhana itu ada penghematan penggunaan air. Nah, untuk penghematan penggunaan air ini silakan Bapak Ibu membuat himbauan-himbauan di setiap keran. Jadi misalnya ada keran di wastafel, itu silakan membuat himbauan. Nah, himbauan ini bisa Bapak Ibu juga manfaatkan untuk pembelajaran. Jadi misalnya Bapak Ibu memberikan tugas, silakan anak-anak dengan kreativitas mereka membuat poster terkait penghematan air. Nah, nanti poster mereka rewardnya akan ditempel di masing-masing keran di sudut-sudut sekolah. Itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi anak. Seperti itu. Jadi dua poin masuk. Untuk konservasi air masuk, untuk aspek pembelajaran juga masuk. Lalu hal sederhana lagi dari konservasi air misalnya adalah tidak membiarkan keran bocor. Jadi ada biasanya kalau ada kunjungan lapangan itu akan melihat keran-keran. Jadi kalau ada keran yang bocor berarti ketahuan tidak ada pemeliharaan rutin instalasi air. Seperti itu. Aspek yang kelima, konservasi energi. Ini contoh sederhananya lagi adalah tidak usah menghidupkan lampu nih Bapak Ibu kalau sudah terang di ruangan tersebut. Terus sekarang kan sudah sering menggunakan lampu LED, bukan neon lagi, karena LED itu lebih hemat energi. Jadi LED 3 watt dengan lampu neon 5 watt sama terangnya, tapi energinya rendah di lampu LED, seperti itu. Terus yang sederhana lagi yaitu membersihkan lampu. Biasanya kalau yang dibiarkan saja itu lampunya sampai kelamatan, itu kan juga mengganggu cahaya dari lampu itu sendiri. Jadi lebih redup karena ada kotorannya, seperti itu. Aspek yang keenam atau terakhir itu ada inovasi terkait penerapan perilaku ramah lingkungan hidup. Nah, untuk inovasi ini silakan Bapak Ibu melihat potensi di sekolah masing-masing. Jadi untuk inovasi ini bisa berupa produk, bisa berupa program, bisa berupa misal kalau ada karya tulis dari siswa yang nantinya penelitiannya berdampak ke lingkungan hidup, itu juga bisa dimasukkan. Seperti itu. Misal ada program juga, contohnya kalau SMA 2 itu dulu program Oxygen Invest. Namanya keren, tapi sebenarnya kegiatannya sederhana, yaitu mereka rutin itu menyumbangkan tanaman ke daerah-daerah sekitar. Nah, jadi untuk inovasi ini memang perlu pengemasan yang bagus, untuk judul yang bagus. Sebenarnya kegiatannya cukup sederhana, tapi yang penting dikemas secara menarik, seperti itu. Nah, untuk penerapannya, Bapak Ibu tadi mungkin sudah sekilas diskusi dengan SMP 1 Kandangan, penerapan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah itu sudah bisa dilihat di kuesionernya Adiwiyata. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apa saja kegiatan yang bisa dilaksanakan di sekolah tanpa harus gerambiang, apa sih yang harus dilakukan gitu. Jadi di kuesioner tersebut sudah dijelaskan sebenarnya, misalnya seperti
konservasi air tadi. Nah, di situ sudah ada poin-poin kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh sekolah, dan itu tidak muluk-muluk karena kegiatannya juga sederhana saja. Ya, untuk selanjutnya, Sekolah Adiwiyata juga diharapkan membentuk jejaring kerja. Seperti yang tadi saya katakan, contohnya adalah bekerja sama dengan bank sampah sekitar sekolah. Nah, nanti untuk kerjasama ini diharapkan selain ada bukti dokumentasinya, juga ada bukti MOU sederhana. Jadi seperti bukti tertulis bahwa sekolah telah melakukan kerjasama dengan pihak mana saja, seperti itu. Nah, misal untuk contoh pertemuan rutin itu nanti bisa dokumentasi cukup, nggak apa-apa. Atau kalau ada daftar hadirnya bisa dilampirkan juga. Nah, yang terakhir, sekolah itu juga harus membentuk kader adiwiyata. Untuk kader ini beda dengan tim adiwiyata sekolah nih Bapak Ibu. Kalau tim adiwiyata sekolah tadi terdiri dari Bapak Ibu guru, karyawan, kepala sekolah, komite, sampai ke penjaga sekolah. Kalau kader ini isinya adalah siswa. Jadi diharapkan di tiap kelas itu ada perwakilan sebagai duta lingkungan hidup.